Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya perwakilan dari kelas Kehutanan B 2018. Baiklah, saya ingin menjelaskan cara atau fungsi tang ampere serta kekurangan dan menjelaskan bagian-bagian alat pada tang ampere. Sini, nah seperti yang kita lihat, sini saya memegang gambarnya karena di sini saya tidak mempunyai alat tersebut, jadi saya hanya memperlihatkan gambar saja. Nah, ini adalah tang ampere. Nah, seperti yang kita lihat, tang ampere ini mempunyai banyak bagian. Nah, tentunya pada bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi. Nah, baiklah. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa tang ampere ini merupakan sebuah alat ukur yang multifungsi. Mengapa demikian? Karena tang ampere dapat berfungsi sebagai alat ukur suatu tegangan listrik dan hambatan listrik. Nah, itulah pengertian dari tang ampere fungsi. Nah, berikut pertama di sini adalah transformer jauh. Nah, fungsi dari transformer jauh ini adalah yaitu pada bagian transformer jauh ini bisa disebut dengan jepitan berfungsi sebagai alat mengukur besaran arus listrik yang mengalir pada kabel listrik. Nah, berikutnya di sini kita lihat adalah yang pertama itu berikutnya adalah trigger. Nah, di sini trigger ya. Trigger. Di sini trigger gunanya yaitu trigger itu biasa juga disebut dengan pelatuk. Nah, ini merupakan suatu tuas yang merupakan suatu tuas yang ditekan untuk membuka jepitan pada tang ampere. Nah, ini dia di sini. Yang ketiga adalah data hold. Nah, data hold ini adalah data hold. Nah, di mana data hold ini merupakan suatu tombol yang biasa berada pada samping atau samping bodi tang ampere, di mana bila kita tekan tombol itu, maka tang ampere tersebut akan mencatat suatu data besaran pengukuran. Nah, itu. Saya akan menjelaskan fungsi dari range switch. Nah, range switch sendiri ini merupakan satu tuas atau selektor yang berfungsi sebagai pengatur jenis pengukuran yang akan digunakan dengan cara diputar ke arah pengukuran yang kita inginkan. Nah, selanjutnya di display. Nah, di mana display ini pada tang ampere berfungsi sebagai penunjuk besaran yang angka pengukuran suatu arus atau tegangan yang sedang kita ukur. Yang selanjutnya adalah COM atau COM terminal. COM terminal atau common terminal adalah tempat untuk mencolokkan kabel probe atau kabel jarum yang biasanya berwarna hitam. Nah, selanjutnya adalah
atau terminal. Nah, di sini volt atau terminal ini sama seperti COM terminal, yaitu tempat mencolokkan kabel probe yang biasanya berwarna merah. Selanjutnya, barrier. Nah, barrier ini berfungsi untuk menahan si trigger ini, menahan agar si trigger ini tidak terlepas dari dari penjepit tang amper. Nah, dia terus wire strap. Wire strap ini berfungsi untuk mengikat kabel agar kabel yang berwarna merah dan hitam itu tidak dapat berpisah, sehingga kita mudah untuk mengukur benda yang kita ingin ukur ketegangan listriknya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari beberapa fungsi dari alat tang amper ini, bagian-bagiannya. Nah, kemudian, adapun kelebihan dari tang amper ini adalah dapat mengukur besaran listrik AC atau arterial current atau arus bolak-balik, serta dapat mengukur besaran arus DC. Itulah kelebihan dari alat tang amper ini. Dan selanjutnya adalah di sini saya akan menambahkan cara mengukur tegangan listrik menggunakan tang amper. Yang pertama itu, hubungkan kabel probe pada COM terminal dan kabel probe merah pada volt atau home terminal. Nah, dan yang kedua adalah putar selektor pada tang amper diarahkan pada jenis besaran tegangan listrik yang ingin kita ukur. Dan selanjutnya yaitu tempelkan probe atau jarum pengukuran yang berwarna hitam pada netral atau 0 pada arus listrik. Nah, yang terakhir adalah lihat besaran hasil pengukuran pada display tang amper tersebut. Yang dimaksud itu displaynya adalah yang ini. Nah, di sini biasanya tercatat berapa arus tegangan listrik yang dihasilkan. Berikutnya adalah saya di sini menjelaskan bahwa cara mengukur arus listrik, maksudnya besaran arus listrik yang mengalir pada tang amper. Yang pertama, putar selektor pada pilihan pengukuran amper yang biasa di belakang angkanya ada simbol A. Nah, ini simbol A. Dan yang kedua adalah gantungkan atau jepitkan pada bagian kulit kabel hingga kabel berada dalam jepitan tersebut dan tang amper menggantung. Nah, seperti ini. Dan ketiga itu, ingat hanya satu saja kabel yang dapat kita ukur bila kabel dalam isolator dan bergabung dengan kabel lainnya. Terakhir adalah kabel yang kita ulur baiknya hanya kabel power atau fasa saja. Nah, berikutnya mengukur hambatan atau OHM, yaitu bertujuan untuk mengetahui suatu jalur yang terhubung atau tidaknya antar satu kabel dengan kabel yang lainnya. Selanjutnya adalah cara mengukur hambatan pada tang amper. Yang pertama, putar selektor tang amper pada pilihan yang ada simbol OHM atau buzzernya. Dan berikutnya, hubungkan kedua probe pada listrik yang ingin kita ukur antar kedua kutubnya. Dan yang terakhir adalah lihat di display untuk hasil pengukur bila pada display
timbul OL, maka kedua kutub jalur terhubung. Nah, terakhir adalah kekurangan. Kekurangan ampere ini, tang ampere ini, dia tidak dapat mengukur pada benda elastis walaupun bendanya bermuatan listrik, akan tetapi jika dililit dengan benda elastis, maka tang ampere tersebut tidak dapat mendeteksi berapa arus listrik yang dihasilkan serta berapa tegangan yang dihasilkan pada tang ampere tersebut. Nah, mungkin itu saja, demikian sempat saya jelaskan mengenai alat tang ampere beserta cara kerja dan fungsinya dan kekurangannya. Jika ada kekurangan